Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video cara packing ikan cupang atau membungkus ikan cupang menggunakan plastik dari es batu atau batu es. Oke. Nah, di sini. Nah, ketika misalkan kita ingin mengisi air ke dalam kantong plastik ini, sebaiknya kantong plastik ini jangan ditiup, tapi cukup dimasukkan, diisi air saya dulu, diisi air, contoh isi air. Nah, isi air seperti ini, airnya pun jangan terlalu banyak, cukup air ini sama dengan ketinggian dari dorsal atau sirip atas ikan cupang. Nah, itu sudah cukup. Nah, saya contohkan di sini, saya ada ikan cupang satu di sini. Nah, seperti ini. Ya, bisa diperhatikan. Nah, begini. Ini sudah cukup. Bahkan kurang dari ini pun tidak masalah. Nah, dengan catatan, ketika misalkan kawan-kawan membungkus ikan cupang saat ingin mempacking itu jangan ditiup. Tapi caranya seperti ini. Nah, di sini kan ada semacam garis dari kantung plastik ini. Ada garis seperti ini. Nah, garis ini di pinggirnya ini ada garis. Jadi garis ini begini. Nah, ini. Jadi garisnya ada di sini. Ini semacam garis lipatan. Lalu kita buat seperti ini. Nah, jadi ini. Nah, kita buat seperti ini. Lalu garisnya ada pas persis di tengah garisnya. Lalu kita gulung seperti ini, jangan ditiup ya, jangan ditiup. Gulung seperti ini. Mau dikasih gini juga bisa, mau langsung dikasih gini pun juga bisa. Nah, jadi intinya di sini, ketika misalkan mempacking ikan cupang, yang pertama diperhatikan ada airnya, jangan terlalu tinggi, jangan sampai airnya bisa setengah dari sirkulasi udara. Tapi saya sarankan kalau bisa airnya cukup sedikit dan simpan untuk udara di dalam sini, simpan sekitar 70% udara. Nah, oke, ketika misalkan sudah seperti ini kan ada garisnya nih, garis lipatan. Jadi kita hantam ke tengah, jadi garis lipatan itu ada di bagian tengah. Lalu kita buat seperti ini, dilipat seperti ini, lalu diginikan. Nah, jadi tanpa ditiup pun sudah terisi angin. Lalu kita tinggal memutar seperti ini. Nah, usahakan agar air lebih sedikit daripada udaranya. Jadi utamakan ini yang terpenting udaranya. Insya Allah dengan penggunaan metode seperti ini, insya Allah ini ikan cupang ini bisa bertahan sampai seminggu, bahkan lebih. Dengan catatan, sebelum mengirim, ikan cupangnya itu dipuasakan dulu, jangan pernah diberi makan. Oke. Nah, oke, seperti itu. Jadi setelah seperti tadi, lalu kita putar seperti ini agar kantong plastiknya ini padat. Nah, oke, setelah seperti ini lalu kita tarik, lalu diginikan. Nah, oke, seperti ini. Tapi ketika misalkan teman-teman ingin agar ikan cupangnya lebih aman, kita bisa memberi lapisan kantong plastik, agar
agar ini takutnya kan bocor, jadi kita double lagi dengan kantung plastik yang satunya. Jadi yang pertama bagaimana caranya agar ini mudah masuk, yaitu kita gini kan, lebarkan seperti ini. Nah oke. Nah setelah seperti ini, lalu kita masukkan seperti ini. Nah oke. Nah setelah paham sampai seperti ini, jadi saya sampaikan dulu. Nah untuk perjalanan 1 minggu, teman-teman bisa mengisi air di sini seperti ini. Nah ini isi air seperti ini, lalu ini dimasukkan. Nah seperti ini. Jadi air ini fungsinya untuk menahan hawa panas dari luar. Nah, bisa juga ditambahkan di atas. Nah seperti ini. Oke. Nah, fungsi dari air ini untuk yang pertama untuk meminimalisir kebocoran dari dalam, dan yang kedua ketika misalkan diisi air seperti ini maka akan menahan hawa panas dari luar. Oke, lalu kita ikat. Nah maka hasilnya akan seperti ini. Nah ini insya Allah dengan cara packing seperti ini, ikan ini bisa bertahan selama seminggu. Mau kirim ke Pulau Jawa pun, dari Sulawesi ke Pulau Jawa insya Allah bisa bertahan. Tapi kalau mau lebih aman lagi, yang seperti saya gunakan biasanya, saya gunakan kardus atau kotak pengiriman itu, box segi 4 seperti ini. Nah ketika misalkan saya kirim, saya gunakan seperti ini, lalu saya berikan styrofoam di sini, di bawah sampai kiri kanan, bahkan sampai atas. Nah seperti yang biasanya saya lakukan, yang biasanya saya posting di Facebook saya, begitu caranya. Saya kasih styrofoam, lalu saya isi dengan saya bungkus dengan daun pisang yang masih warna hijau. Saya bungkus di sini. Ini bertujuan itu agar bisa menahan hawa panas dari luar. Saya bungkus, lalu dimasukkan ke dalam kotak seperti ini. Nah, ada styrofoam kan, kali ini styrofoam, lalu dibungkus dengan daun pisang. Nah untuk memberatkan ini kita bisa memasukkan daun pisang secukupnya sampai benar-benar padat, agar ikan di dalam itu tidak terlalu goyang. Nah mungkin cukup sekian cara sederhana yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.